Provinsi Lampung. Pada pagi ini kami berada di salah satu sekolah unggulan di Kota Metro, tepatnya di SMA Negeri 3 Kota Metro. Pada pagi ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Metro, Bapak Haji Ibnu. Di sini kami dari UAI akan menanyakan tentang persiapan SMA Negeri 1 dalam menghadapi SPBM B 2025. Mungkin Pak Haji bisa diceritakan persiapan dan apa yang sudah dilakukan untuk memasuki SPBM. Ya, baik, terima kasih Mas Fazil. Alhamdulillah pada tahun ini 2005-2026 SMA Negeri 3 Metro bersama SMA Negeri 1 Metro menjadi sekolah unggulan yang berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Provinsi Lampung tanggal 30 April kemarin. Di persiapan yang sudah kami lakukan, kami sudah melaksanakan sosialisasi SPMB ini untuk tingkat Kota Metro di SMA Negeri 1, dan barusan hari ini kami juga melaksanakan sosialisasi khusus untuk Kelurahan Banjarsari bersama 12 RW agar mereka mempunyai persepsi yang sama tentang SPMB ini yang merupakan penyempurnaan dari aturan yang sebelumnya. Jadi pada tahun ini kita akan mengawali jalur penerimaan siswa unggul yang akan dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan 5 Juni ya, Juni 2025 selama 2 hari, dan berharap anak-anak terbaik dari seluruh provinsi Lampung atau luar Lampung bisa ikut mendaftar di jalur tes sekolah ini ya. Jadi untuk sosialisasi kami memaksimalkan peran serta Bapak Ibu guru, warga sekolah dan alumni agar siswa-siswa SMP kelas 9 yang mau masuk sekolah ini bisa mendapat informasi seluas-luasnya dan menjadikan SMA Negeri 3 Metro menjadi sekolah pilihan pertama. Itu harapan kami, dan kedepannya bisa membawa keunggulan untuk sekolah kita. Jadi Pak Haji, terkait masalah SPBM ini 2025 ini untuk kepanitiaan sudah terbentuk di SMA. Ya, alhamdulillah panitia sudah kita bentuk, dan ya teman-teman insya Allah siap untuk kerja di hari libur. Sementara sekolah lain belum menerima pelaksanaan SPMB, kita sudah mulai. Ya, dan terus untuk di sekolah unggulan ini kan berbeda dengan sekolah reguler. Kira-kira ada berapa jalur yang akan dibuka di SMA unggulan? Ya, kalau jalur kita sama dengan sekolah reguler, ada 4 jalur, yaitu pertama jalur prestasi unggul, kemudian jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur domisili. Ada 4 itu. Nah, perbedaannya hanya di waktu untuk jalur tes saja. Yang selama ini ditanya oleh masyarakat, apakah proses di tahun ini sama dengan proses tahun kemarin melalui kalau dulu kan namanya zona, sekarang domisili. Mungkin ada perbedaannya antara jalur zona itu dengan domisili. Kira-kira gimana? Ya, jadi perbedaan secara signifikan tidak ada. Hanya memang ada perbedaan di mana pada saat jalur domisili ini sekarang dilaksanakan, ini sudah mengakomodir nilai juga. Artinya penggabungan nilai anak dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5, di mana ketika kuota jalur domisili ini melebihi kuota sekolah itu, maka seleksi akan menggabungkan antara nilai anak dengan anak yang lainnya. Jadi bisa jadi anak yang lebih dekat ke sekolah tetapi nilainya lebih kecil akan kalah bersaing dengan anak yang rumahnya agak jauh tetapi nilai rapotnya lebih bagus. Itu terkait masalah domisili. Nah, terkait mutasi Ini adalah ya, TNI, Polri, BUMN atau ASN yang memang ada beberapa institusi yang memang perpindahannya antar wilayah, dan itu dibatasi umur mutasinya. Jadi 1 tahun. Kalau sudah lebih dari itu, harapannya orang sudah mengurus
kakak baru. Ya. Ya, jadi kalau yang kemarin itu tidak ada batasan waktu mutasinya, ini tahun ini batasi maksimal 1 tahun. Ya, kalau afirmasi itu kan diperuntukkan untuk siswa atau calon siswa yang memang tidak mampu atau kurang mampu. Dibuktikan dengan dia pemegang kartu KIP atau PIP, ya, kartu PKH dan KKS. Jadi pemegang kartu itu bisa dicek secara online apakah nomor pemegang kartu itu asli atau bodong misalnya. Jadi kalau itu bisa langsung dicek. Kemudian surat keterangan tidak mampu itu tidak bisa digunakan untuk mendaftar di jalur afirmasi. Nah, kemudian pada tahun ini juga untuk jalur afirmasi kita mengakomodir anak-anak disabilitas atau yang berkebutuhan khusus, ya, dan itu dibuktikan dengan mereka pemegang kartu disabilitas atau ada surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan yang menerangkan bahwa si anak ini mengalami disabilitas di bidang ini, entah itu tunarungu, entah tunawicara atau yang lainnya. Itu kira-kira itu ada nggak verifikasi lapangan? Ya, ada verifikasi faktual. Ya, kalau pendaftaran untuk yang jalur tes ini kita dimulai tanggal 4 sampai dengan 5 Juni. Nah, setelah tanggal 16 itu dimulai untuk yang jalur reguler. Jadi anak-anak yang tes di jalur ngikut jalur tes itu ketika tidak diterima, dia masih bisa daftar lagi di sekolah reguler. Tapi sudah diterima langsung terblokir oleh sistem dan dia tidak bisa daftar di sekolah manapun. Ya, jadi saya mengimbau, mengajak kepada seluruh warga Metro dan sekitarnya yang memiliki anak usia masuk sekolah khususnya SMA bisa segera mendaftarkan dirinya, dan ini pelaksanaan SPM secara online dan informasi untuk sosialisasi ada di medsos, di YouTube atau di web terkait yaitu SPMB Lampung 2025. Semua jelas di situ. Jadi ketika ingin mengunjungi sekolah itu kami insya Allah siap menerima secara terbuka, dan harapan kami jalur prestasi akademik ini bisa terpenuhi dan dipenuhi oleh pilihan pertama. Terima kasih.